Saumur hidup, saya ketemu Kang Deddy baru kali ini gue panik aja. Ipman, Yoman, Ipman. Itu. Itu tuh dia. Benar-benar. Pantesan muridnya Bruce Lee teh suka gini-gini. Kita lagi Itu kan, iya, Yoman, iya benar. Apakah sosok seorang Bob Sadino yang... Bukan, Bob Sadino kan tukang Siapa itu? Siapa? Bob Tutupoli. Oh, iya. Saya baru dengar. Iya. Bob Marley kan? Oh, Bob Marley. Bob Marley. Iya. Jadi kalau misalnya Anda kere, Anda harus aktif. Ya, betul. Kere aktif itu. Karena kalau Anda kere, Anda tidak aktif, Anda mati. Mati. Pengen ini itu, punya banyak mau. Yang aku mau, kamu tidak mau. Mau tidak mau, punya banyak mau. Aku tahu yang ku mau, tetapi kamu tak setuju. Yeay! Fikri Rasta! Selamat datang di The Charger. Iya. Aduh, Kang Fikri apa Deddy. kabar? Alhamdulillah, Pak Estu kan. Luar biasa. Jadi Fikri ini orang Bogor ya. Betul. Jadi betul. walaupun dia memang kalau secara nasab sih Balawi ya. Ya Allah, baru mulai langsung didor. Gua panik. Tapi lu bukan Habib kan sebenarnya, bukan? Ya orang Indonesia lah, udah intinya mah orang Indonesia aja. Tapi ada, enggak, siapa tahu lu tuh Habib kan? Ada, Hah? Ada kan? Karena ada tapi juga tidak menggunakan itunya lah. tidak gitu. menggunakan nama itunya, tetapi kan tetap aja sebagai keturunan, Ya. kan harus harus menjaga nama baik ya, Ya. beliau itu seperti itu dengan ajaran-ajaran yang sudah diberikan. Betul. Makanya nggak boleh dipakai, udah bau Makanya lu nggak kene. pernah, makanya Habibnya nggak pernah dipakai ya. Jangan Iya. lah, Tapi gitu. ada juga dia bukan Habib tapi memakai nama Habib. Oh iya. Ada politisi Gerindra tuh, gua yakin dia bukan Habib tuh. Ya. Ya Allah, hei. Ini tuh, Nama ini, doang. Ini podcastnya Iya, podcast. Paski loh. Iya, enggak, tapi Kenapa kan deg-degan harusnya ketawa? di sini bukan politik. Oh iya, bukan Karena kalau di memang. Paski itu bebas dari yang namanya kepentingan-kepentingan politik. Betul, betul. Makanya anggota Paski kalau yang mereka yang sudah berdiri atau sudah duduk di bangku-bangku politik. bangku-bangku politik sudah lagi tidak diperbolehkan untuk memegang tempat-tempat Peranan. yang strategis di Paski. Seperti anggota itu. masih, Anggota tapi masih. nggak boleh Nggak apa-ngapain. boleh, bukan di orang yang eksekutifnya lah, Iya, iya, benar, seperti benar, itu. benar, Kayak benar. Mas Eko, Oh, terus iya. juga sekarang Denny Cagur, Oh iya benar. terus juga Komeng. Sama ini, Bedu? Bedu mah dia mau jadi tapi nggak jadi. Kasihan ya? Kasihan. Tapi paling tidak dia sekarang justru karena dia nggak jadi, dia jadi ketua DKI. Wah, benar. DKJ ya? Iya. Nah gue belum tanya ke si Bedu, lu kira-kira lu mau dukung siapa nih? Dukung yang namanya RK, atau dukung Pramono, atau dukung Pong Rekun? Wah, Pongrekun teh siapa? Pong Rekun kan ada yang itu, yang independen. Oh iya. Pong Rekun yang polisi itu. Iya, yang mantan ini ya, mantan pejabat polisi. Tapi kalau di Bogor aman dong. Aman Kan ada apanya nih? asistennya Ibu Jokowi di situ yang ikutan konsentrasi dulu. Ya Allah. Ya. Saumur hidup, saya ketemu Kang Deddy baru kali ini gue panik aja. Kamu tuh selalu menghiburku kan dari zaman aku kuliah. Enggak kan. Itu salah satu pemandangan bahwa kita tuh Ya kita harus melek, kita harus melek. politik. Betul. Karena kita bangun Sepakat. juga sampai dengan kita tidur itu sama dengan sepakat. memang kita harus Emang nggak berpolitik. boleh sih, kita Betul. jangan meremata lah gitu. Ya, Kudu apa. karena politik itu akan memberikan kita yang namanya salah satunya itu memberikan untuk jadi lebih baik dengan politik itu nantinya. Amin. Kalau ditempatkan, makanya milih yang benar. Amin. Kalau orangnya benar, makanya orang baik akan dipilih oleh orang yang baik Betul, juga. betul, Itu betul, aja yang betul, gampang. betul, Makanya betul. kita doain semuanya Sama yang ini. menjadi Salah satu ciri orang baik itu sayang sama anak. Ayo Pak, minum dulu yuk. Haus nih, aduh. Langsung sepi ya kalau saya ngomong. tapi kalau sayang anak memang harus. Harus. Tapi Itu kan contoh- lu sekarang udah punya anak belum? Udah dong. Udah berapa? 3. 3. Sampai sejauh mana tanggung jawab lu terhadap anak sebagai gini nih. Sekarang tuh Fikri, Ya. lu tuh ngambilnya apa sih? Lu sekarang stand up, lu juga bermain musik seperti itu. Dengan nama Fikri Rasta. Sebenarnya lu harusnya mengikuti tadi yang gua lihat bukan
Musik reggae. iya. Karena Rasta itu sangat berdekat Identik dengan reggae. reggae. Kudu nama. Rastama. Iya. Reggae man. Yoma. Yoma. Kenapa ya? Lu tahu siapa yang menginikan reggae di dataran Cina? Yang mempopulerkan reggae di reggae wah, di saya dataran, nggak tahu. harus tahu nih. Ip Man namanya. Ip Man. Yoman. Ip Man. Itu. Iya. Itu tuh dia. Benar-benar. Pantesan muridnya Bruce Lee teh suka gini-gini. Itu teh lagi Itu kan iya Jamie. Iya benar. Tapi gue pengen tahu ya salah Iya, iya. satunya ya. Ini berbicara tentang masalah Rastaman Iya. dulu ya. Kenapa orang-orang Rastaman itu selalu diidentikan dengan yang namanya marijuana? Itu Kang, saya juga nggak setuju. Heeh. Padahal kan nggak mungkin semua. Nggak mungkin. Nggak mungkin dari semua paling 50% yang suka marijuana, sisanya mah yang jual kan. Ya. Kalau suka Bener. semua mau nyari di mana? Ya di mana yang jualnya siapa? Iya, Nggak ada yang jual dong. nggak ada. Nah makanya lah dari marijuana itu kenapa harus mengajak perempuan? Mari yuk, anak. Marijuana, kalau mungkin karena marijuana lebih banyak itu terkenalnya istilah-istilah tersebut di daerah ASEAN, di ASEAN, ya. di Asia Tenggara. Karena kalau misalnya di daerah Arab, Mario Antum. Mario Antum. Mario Antum, Iya, Antum gimana Antum? Pakai kol-kolan Mario Aina gitu dia. Pakai ain dia. Betul. Ini sekarang yang lu mau perdalam tuh apa sebenarnya? Kalau serius, makang dari dulu emang kan basic di musik aslinya. Asli itu memang di musik. Cuman kan Dulu pernah punya band juga nggak lu? banyak, ada beberapa band. Sebelum stand up comedy itu, sebelum stand up comedy bahkan populer di Indonesia nih yang generasi ini. Iya. Saya tuh satu band sama Ferdi Elemen, Rocker Kasarung namanya. Oh, Lumayan. setelah ada Batman Kasarung waktu itu. Setelah. Setelah Batman jadi Kasarung kan Iwa. Iwa dulu. Iwa dulu. Saya bikin proyek sama Ferdi teh, Rocker Kasarung. Terus di tengah perjalanan ketemulah stand up. Dan sebelum-sebelumnya emang ngeband Kang. Cuman kan dunia musik mah nggak kayak dunia entertain yang lain ya. Awalnya teh memang butuh waktu yang panjang untuk tidak dapat uang. Iya betul. Keluar duitnya malah lebih banyak gitu. Nah makanya banyak musisi yang berkarirnya teh berdampingan sama pekerjaan-pekerjaan lain lah gitu. Alhamdulillah teh saya rezekinya di industri seni juga, dapat kesempatan film, dapat apa. Nah lumayan duitnya teh jadi buat recording, buat beli gitar gitu. Jadi sebenarnya intinya kamu sih cita-cita sih sebenarnya memang mengembangkan di musiknya itu sendiri ya. Tetapi hal-hal yang lain yang masih berkenaan dengan masalah seninya itu sendiri ya seperti di stand up, berperan seperti itu masih kamu lakonin karena memang tidak terlalu jauh dari. Betul. Kan kiblat saya Kang Denny. Yeah. Dari musik tapi yang lain-lain juga dijalanin. Diikutin. Terbukti kan. Tapi saya ngerasain gini sih Kang. Gue ngerasain kalau jalaninnya semuanya itu kita nggak nutup diri ya. Ternyata ilmunya tuh juga bisa dipakai di mana-mana. Iya betul. Gitu. Iya memang begitu. Saya pernah ngerasain manggung terus tiba-tiba di lagu pertama teh udah mulai rusuh gitu. Saya bisa menghentikan kerusuhan itu dalam waktu 5 menit dengan menggunakan treatment stand up. Orang tuh jadi cair ya. Jadi dipersatukan dengan hal. Jadi sebenarnya gini, kenapa orang-orang selalu memakai yang namanya humor itu menjadi ice breaking itu? Betul. Memang untuk supaya salah satunya buat kejenuhan. Bener. Keduanya adalah untuk mendekatkan diri dengan orang-orang. Makanya di orang-orang di Paski itu sendiri sebenarnya kita beberapa kali juga sudah melakukan hal yang seperti public speaking gitu. Jadi public speaking kita ajarin seperti apa, tapi lebih ke ice breakingnya seperti apa. Karena ice breaking juga nggak bisa kita lagi berbicara gitu aja. Karena harus sesuai dengan apa yang kita omongin, gitu kan ada nilai kejutan. Ada momen-momennya lah, timing yang tepat gitu. Kerasa banget ya. Terus kerasa kan. Mau tidak mau pergaulanmu juga jadi bertambah lebar kan. Alhamdulillah kan. Jadi punya teman orang film ada, punya teman di musik mah puguhnya gitu ya. Di teman stand up alhamdulillah termasuk keluarga besar di stand up Indo juga. Iya, barengannya dengan anak-anak komunitas. Dan justru kekuatannya jadi makin banyak gitu. Iya. Di musik bisa mengenal dan kamu juga bisa mengenalkan musik di dunia stand up-nya itu Betul. sendiri. Nah, itu kembali lagi ke apa yang membuat dirimu tiba-tiba tertarik dengan musik reggae? Apakah sosok seorang Bob Sadino yang bukan Bob Sadino kan tukang siapa itu? Siapa? Bob Tutupoli. Oh. Iya. Saya baru dengar. Iya. Bob Marley kan? Oh, Bob Marley. Iya, Bob Marley ya. Sebenarnya gini, kalau ini mah almarhum papa sebenarnya mah yang memperkenalkan. Jadi si papa tuh emang senang seni. Seni yang jadi papa tuh penikmat musik. Nah, mama tuh penikmat musik juga plus suka nyanyi. Gitu. Jadi mama seniman juga si mama tuh seniwati, ya seniwati. Dia seniwati dong. Seni woman ya, Seni seniman. woman, nah. Anak reggae juga dia.
Seniman. Seniman. Itu. Nah, karena mama teh sukanya yang dangdut, Melayu, lagu India gitu. Nah, papa tuh sukanya blues, reggae gitu-gitu, rock and roll. Tapi dipertemukan dengan musik ya? Dipertemukan gitu. Nah, mereka berdua teh mempertontonkan tanpa mereka sadari sepertinya. Ke Fikri teh memperdengarkan dengan gitu, memperdengarkan lagu-lagu yang mereka sukai seperti itu. Makanya salah satu tokoh favorit penulis syair terbaik buat Fikri itu Mas Syabi. Mas Syabi. Mas Syabi. Mas Syabi itu enggak pedes tuh. Itu wasabi. Ya, wasabi. Itu uaknya. Iya, itu uak. Uaknya bukan bibinya. Bukan. Ya. Ada adanya Mbak. Ya, ini wasabi. Wasabi. Iya. Iya. Ih, lurus ngobrol di sini lurus. Harus siap-siap kaget gua ya. Gitu kan. Nakal nih. Kalau makan mie baru nakal. Kenapa tuh? Abi-abi. Wah. Ya humor tuh begitu. Kalau kita ngomongnya sendiri nggak ada yang nggak dapat apa-apa. Harus ditembalan muncul Sunda mah. Nah terus jadi pertemuan, jadi mengerti bahwa yang namanya musik itu ternyata satu bahasa. Iya. Jadi di musik itu sebenarnya tidak boleh mengkotak-kotakan kamu suka ini. Iya betul. Sama seperti ada persamaan musik dengan humor ya. Atau lawak. Atau komedi. Jadi genre apapun juga selama itu bisa memberikan yang namanya daya tawa, memberikan juga karena dengan tawa itu kan mengeksplorasi endorfin, porderfin, morfin, soropin, toronin, korocin, aripin. Aripin. Kuncir dong. Ya itu memberikan. Tapi bener kalau Fikri yang rasanya di antara komedi dengan musik itu perbedaannya tuh cuma satu. Yang satu pakai nada, yang satu pakai ketawa. Iya. Sisanya sama, Kang. Lahir dari keresahan, punya genre yang banyak gitu. Terus penontonnya, fanbase-nya militan banget gitu. Sama Bang. Makanya waktu ketemu stand up tuh nggak kaget-kaget amat. Kalau aku satu grup itu memakai musik untuk berkomedi. Iya. Jadi bukan dari komedinya terus bisa bermusik enggak. Tapi salah satu sarana untuk berkomedi itu adalah dengan musik itu sendiri. Tapi itu sama susahnya Kang, sama bikin lagu sendiri tuh susahnya sama. Sebenarnya kalau orang lihat iya. Karena kalau misalnya apalagi bikin parodi nih ya. Kalau orang bikin, kalau waktu dulu tuh orang mikirnya itu mah cuma lu nyontek doang gitu. Itu kita bikin syair bisa 3 hari atau kadang-kadang 1 minggu. Jadi bisa di stop karena mentok gitu. Ya nggak dapat ini, nggak dapat gitu. Belum lagi mencari rima yang mirip kan itu susah tuh. Itu yang kita harus pertahankan adalah rhyme di belakang itu. Jadi orang karena awalnya itu muncul ya karena nyanyi-nyanyi di mana di kamar mandi. Kalau mandi nyanyi lagu-lagu Inggris kan yang kadang-kadang kita tuh nggak fasih ngomong bahasa Inggrisnya kan. When it's rain, I let rain, when I the spring, when I chew. Pokoknya agak-agak mulut lah. Udah dibule-bule. Nah, bener. Lu masuk ke dunia itu tuh tahun berapa sebenarnya? Dunia musik pertama. Kalau musik dari SMP. Oh karena dari SMP. Pengaruh ibu dan si... Awalnya nih Kang ya saya suka sama... Jadi kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab, Fikri suka dunia panggung, ya Padeangan Project. Aduh. Asli dah demi Allah saya Masa sih? bukan lagi jalan. Karena dulu SD, jadi gini, SD itu saya sama teman-teman di kampung kalau 17-an suka bikin parodian. Nah, aduh dipakai tuh lagu Padeangan Project. Lagu-lagu itu, iya. Jadi kurang mah dijiplak weh. Kang ini jadi apa, Kang Jo dulu jadi apa, itu dijiplak sama kita parodikan balik di atas panggung 17-an. Wah, luar biasa. Dan melihat orang terkesima, tertawa, tepuk tangan teh. Punya ini sendiri ya? Seru kenikmatan gitu. sendiri Betul. Dan ketika awal-awal itu yang luar biasanya adalah ketika kita tidak pernah membicarakan masalah duit atau seberapa dibayar peduli, Kang. Tapi begitu menghibur orang ternyata ternikmati. Itu makanya baru aja diomongin tadi, Fik. Jadi ketika orang sudah terlalu nikmat atau enjoy dengan kehidupannya, makanya ide-idenya dia tuh kebanyakan jadi hilang katanya. Suka menurun. Iya, karena udah terlalu nyaman dia. Seniman kalau ekonominya udah sampai di level puncak, sering kali keresahannya juga berkurang. Karyanya jadi ikutan berkurang. Itu yang disebut dengan yang namanya kreatif itu. Jadi kalau misalnya Anda kere, Anda harus aktif. Ya, betul. Kreatif itu. Karena kalau Anda kere, Anda tidak aktif, Anda mati. Anda almarhum. Mau nggak mau dari situ terpacu. Ada kata-katanya Om Leo berkaraoke itu. Dia Leo Lontong. Bukan. Kira Lontong. Si Om Leo pernah bilang sama saya tuh gini. Itu saya pakai sampai hari ini. Uang itu tidak menghasilkan kreativitas, tapi kreativitas yang menghasilkan uang terbalik. Ya betul. Jangan sampai kebalik. Betul. Begitu kebalik kreativitasnya kalau udah mulai bergantung sama uang, dipastikan tidak akan kreatif. Leo yang di Lebak Bulus bukan yang ngomongnya ini? Bukan, Leonya geng Vindes. Hah? Om Leo. Leo Lebak Bulus yang mana?
Ada. Dulu tuh yang namanya kritikus untuk musik dan film. Oh, bukan. Itu Leo. Dia salah satu kritikus untuk dunia musik atau hiburan tuh Benz Leo. Gue tanya, lahirnya kapan? Februari. Pisces dia. Oh, Pisces. Gak komitmen sama harusnya Benz Pisces. Iya dong. Kenapa jadi Benz Leo? Kalau Januari Benz Capricorn. Aneh. Bener aneh. Gak beres nih. Nah, ketika yang menyentuh sekarang perjalananmu setelah di musik, masuk ke dunia stand up comedy itu film dulu. Oh, film dulu. Film apa sih waktu dulu? Film pertama tuh sama almarhumah Julia Perez, Hantu Jamu Gendong waktu itu. Oh, iya. Hantu Jamu Gendong dapat film, terus alhamdulillah di situ kelirik sama produser. Mulai tuh film, terus sempat di trans sketsa setahun bareng sama Gilang Dirga. Nah, udah terus mulai Jalan Rocker Kasarung. Waktu Jalan Rocker Kasarung lumayan agak vakum tuh di dunia yang lain. Karena alhamdulillah waktu Rocker Kasarung kan sama label, jadi jadwalnya agak padat. Nah, di tengah perjalanan kangen kali ya sama dunia panggung yang industrinya gitu. Diajakin lah gabung sama stand up Indo waktu itu. Pada saat itu zamannya siapa? Awal-awal. Awe atau? Bareng sama Aji sama Awe. Oh. Seangkatan sama Awe, sama Aji, sama Jui gitu. Udah masuk di situ, pertama kali ngerasain, jujur gak mau munafik, yang paling gue nikmatin bayarannya Kang. Karena kalau ngeband makan manggung sejam bayaran bagi-baginya. Bagi-bagi. Kalau stand up kan bayaran gede 30 menit doang dan buat sendiri. Dan kebetulan memang tujuan di dunia yang lain selain aku suka dunianya gitu. Aku suka dunia acting, suka dunia stand up, tapi nggak memungkiri gitu bahwa salah satu tujuannya memang cari duit di situ. Iya. Nah, stand up ternyata ngasih bonusnya banyak. Ngasih duit buat kepentingan si musik ini juga banyak. Ngasih panggung buat musik ini banyak gitu. Bahkan Magic Friend itu mulai, kan Magic Friend udah ada lumayan lama juga sebenarnya. Dari sebelum Rocker Kasarung juga lagu-lagunya sudah ada. Cuman belum naik ke permukaan Kang. Dengan harapan tadinya mah kalau main film mungkin bisa jadi pansos lah di dunia film. Ya ada tapi nggak terlalu signifikan. Nah begitu di stand up, ternyata Magic Friend lebih dikenal. Dan memang karena komunitas-komunitas saling sambung menyambung mereka. Itu yang kekuatannya komunitas di anak-anak stand up itu. Walaupun mereka tidak punya yang namanya ADRI, apa sih? ADART, itu. Dia tapi kekompakannya mereka itu terjaga gitu. Ya, jadi secara tidak langsung mereka punya etika yang punya nilai yang sama dengan yang lainnya. Itu yang membuat mereka saling dukung. Kuat banget. Militansinya kuat banget. Itu yang membuat. Saya tahun lalu aja tour itu dibantu sama dua komunitas musik dan komunitas stand up. Dua-duanya komunitas musik di setiap lokalnya sama komunitas stand up di setiap lokalnya itu support banget. Iya. Jadi siapapun juga kalau datang ke komunitas itu mereka memang merasa ini apa? Ya ini bagian dari keluarga kita gitu. Ya. Itu juga sebuah fenomena yang sebenarnya agak berbeda dengan Paski itu. Paski itu justru punya tatanan sistematis, struktur organisasinya juga benar, ada ADART-nya. Tetapi militansinya tidak sehebat anak-anak stand up sebenarnya. Walaupun anak-anak stand up sekarang tuh banyak juga yang bergabung dengan Paski karena kita berharap sih sebenarnya Paski itu genre apapun juga bersama-sama gitu. Itu karena gini, di Paski itu mereka bergabung setelah mempunyai nama masing-masing. Ngerti nggak? Jadi ini udah dari Bagito, ini ya misalnya grup grup Cagur ini. Jadi itu yang karena zamannya nggak sih Kang? Ya itu. Maksudnya di zaman Paski awal kan industrinya nggak kayak sekarang. Ya, gitu. betul. Maksudnya masih kaku gitu, masih yang butuh bener-bener di backup dan lain-lain gitu. Nah sementara kalau stand up kan memang dunia industri pertelevisian dan lain-lainnya udah berubah banget. Udah digital. Udah berubah. Jadi ada keresahan-keresahan yang tidak tersampaikan kalau misalnya di dunia industri TV misalnya. Akhirnya mereka melalui jalur-jalur ada YouTube yang seperti itu. Tetapi salah satu hal yang lebih banyak lah. Yang saya harus salut dengan senior-senior saya di Paski itu adalah mereka udah punya nama-nama seperti itu, mereka mau menurunkan ego-egonya untuk mempersatukan menjadi sebuah role model untuk adik-adiknya di bawah yang seperti saya ini, seperti itu. Saya kan beberapa kali pernah ngisi acara Paski juga kan beberapa kali stand up di acara Paski gitu. Yang saya selalu appreciate dan saya salut itu adalah saya sendiri yang merasakan patah bahwa komedi itu biasanya seniornya pada keras gitu. Saling membantai lah misalnya. Saling bantai, patah-patahan. So far sampai hari ini sih saya merasanya diapresiasi malah. Maksudnya mereka malah terkagum-kagum gitu kayak ya gimana sih Kang dipuji sama living legend yang kamu keren banget bisa begitu bikin materi gitu. Kitanya yang bingung, kadang orang kan ngiblat ke dia gitu ke beliau memuji kita jadi
Tapi memang iklimnya kita harus buat yang seperti itu, harus saling dukung mendukung. Malahan kalau misalnya ya kadang-kadang di anak-anak stand up juga kenapa mereka bagusnya tuh adalah ketika mereka bikin sesuatu materi dia hajar dulu di komunitas. Benar. Ngebom atau enggaknya. Ya, jadi dia tahu studio latihannya. Studio latihannya. Itu yang sebenarnya keunggulannya. Kalau di kita nggak ada itu. Kenapa enggak? Karena belum memang belum atau susah juga. Nah sekarang ini kita lagi membuat yang namanya ada lawak tunggal ika. Oke. Salah satunya yang tayang setiap hari Rabu nih. Wah, nah di situ tuh sebenarnya ngumpul teman-teman sendiri-sendiri untuk saling mendukung. Itu belajar sebenarnya sepelan. Ini mau kemana tahu. Walaupun kita nggak segrup, ketika kita muncul bersama-sama, mau anak stand up, mau anak ini, selama kita hidup di dunia komedi, itu mau tidak mau nalurnya akan jalan. Benar. Kalau begitu ini lu support. Tapi kalau Fikri pribadi mah, menurut Fikri memang lebih rumit grup sebenarnya. Ya iya. Kalau stand up kan sendiri ya jadi kumaha urang we gitu kita mau ngapain aja bisa gitu. Tapi sementara kalau grup kan kalau di stand up timing momen itu ada di kita. Jadi kita tahu kapan mau ngeluarin. Kalau grup kan kayaknya antara kita sama lawan main tuh timingnya harus pas nih. Sementara kita nggak tahu isi kepala teman kita nih pas lagi bener apa enggak. Makanya itu ada istilahnya kalau di grup itu sepelan. Dan yang namanya kelompok, yang namanya grup lawak itu ya cuma di Indonesia. Di yang lain-lain tuh nggak ada ya, kalau lawaknya sendiri-sendiri aja gitu. Nah itu yang paling, dan kenapa di Indonesia itu dari dulu kelihatan sekali Bhinneka Tunggal Ika itu dimulailah dari lawak-lawak itu sendiri. Makanya kalau setiap grup tuh selalu ada orang Jawanya, ada orang Sundanya, ada kadang-kadang orang Bataknya, dengan dialek-dialek yang mainkan, Madura. Mereka sering ceng-cengan tuh. Itu memperlihatkan bahwa mereka tuh sebenarnya perbedaan itu tidak menjadi satu harus yang itu tajam gitu. Itu yang belakangan saya rada sedih, Kang. Sedih jadi awalnya ya. Congean nih kayaknya. Maksudnya kenapa ya dulu saya kalau manggung di musik saya selalu bilang negara yang paling tidak rasis itu orang Indonesia sebenarnya, harus negara Indonesia. Karena di tongkrongan kita tuh manggil Arab tuh si Arab, yang Cina dipanggil si Cina, yang Batak dipanggil si Batak gitu, yang Ambon dipanggil si Ambon. Itu sebuah bukti bahwa tidak ada unsur rasis di Indonesia. Dan saya merasakan itu di generasi Kang Dhani ke atas gitu. Kang Dhani ke atas tuh begitu kan, maksudnya kayak komedinya tuh yang Batak diledekin, nanti dibalas sama yang Jawa gitu. Kayak ada bercandaan yang komedi dulu tuh orang Solo ketemu orang Jawa, seolah-olah Solo yang tertindas, aku nggak salah ya Mas gitu. Ya karena lemah gitu kayaknya gitu. Itu emang dipermainkan. Nah sekarang tuh jadi masalah kan. Nah karena ada beberapa kepentingan politik. Sebenarnya itu ada menurut gue hidden agenda untuk mengadu-ngadukan yang namanya si ras-ras atau suku-suku yang ada di Indonesia. Itu yang harus kita perangi sebenarnya. Kalau aku sih dari dulu, mohon maaf ini ya, teman-teman saya itu inilah bentuk kecilnya NKRI. Jadi orang Bataknya ada si Tika, ada orang Manadonya si Yosi, ada orang Jawanya banyak, Mas Joni, ada orang Padangnya. Itu tuh yang membuat kita tuh bersama-sama. Yang penting kita nggak pernah clash untuk hal-hal yang. Jadi kita ngomongin tentang karya, bagaimana menghibur masyarakat Indonesia seperti itu. Nah ini yang kita harus perang itu. Dan pada dasarnya juga di daerah masing-masing juga praktek lapangannya juga kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dari dulu teman lah di Project P juga ada yang Cinanya, ada si Yosef gitu. Kalau ngomong ya Cina aja gitu, nggak apa-apa. Tetapi bukan karena kebencian kita berbicara seperti itu, enggak. Justru karena keakraban itu. Itu justru karena tidak ada batasan sehingga kita berani ngeledeknya karena itu kan. Itu yang harusnya kita pegang seperti itu. Dengan makanya kalau misalnya harusnya keberagaman kita, gue mau udah dari grup gue aja udah belajar kemana. Tapi gue dapet gitu penghargaan dari BPIP gitu misalnya. Waduh. Iya maksudnya dari Pancasila gitu. Dari Pak siapa tuh yang kemarin pokoknya lu pas baris berbaris pas Kibra gak boleh pakai hijab gitu ya. Iya itu aneh itu. Gue dapet gitu penghargaan itu. Enggak. Yang dapat penghargaan siapa? Saskia Gotik. Gara-gara salah ngomong Pancasila, langsung jadi duta Pancasila. Benar, setuju. Orang ini gara-gara dia narkoba, jadi duta narkoba. Aduh, benar ya. Padahal pengertian duta itu, dia harus mengerti tentang seluk-beluknya. Karena apa? Dia akan menerangkan, dia menjadi ambasador. Bahwa dia sila pertama tuh harus begini. Ini enggak, asal ngambil aja. Benar. Yang paling pikirannya di mana? Sabar. Ingat. Sabar, ya. Darah takut naik. Iya. Padahal duta yang paling duta di Indonesia itu cuma duta Sheila on Seven. Nggak pernah diangkat. Nggak pernah. Duta satu-satunya duta yang nggak pernah diangkat.
Mengangkat dirinya sendiri. Iya. Benar. Nah sekarang gini nih, kembali lagi ke karir dirimu ya. Iya. Kamu sekarang tuh kan mau tidak mau harus sebenarnya ada fokus sama ke depannya mau seperti apa nih? Benar. Akhirnya, paling nggak gini tanggung jawab sama keluarga. Nanti cerita tentang keluarga juga ya. Sepertinya memang saya mah udah, wah ini rada berat Kang ya. Jadi akhirnya enggak dong. Kepengennya saya dakwah gitu. Saya pengennya dakwah. Pengen dakwah. Cuman pengen media dakwah saya di karya gitu. Ya itu, memang begitu. Dan so far paling dekat sekarang yang memang masih intens dan mudah-mudahan bisa everlasting itu di dua sisi, di stand up sama di musik. Jadi istilahnya Mas sampaikanlah walaupun satu ayat. Iya. Jadi tentang kebaikan itu bisa kita munculkan dengan media yang bermacam-macam. Betul. Nggak selalu harus menjadi seorang misalnya ustadz misalnya terus berbicara seperti betul. Itu memang lebih bagusnya lagi. Lebih bagus. Tetapi tidak berarti bahwa kita yang bukan ustadz juga belajar tentang agama itu sendiri untuk kita berikan kepada masyarakat melalui karya-karya kita di musik yang seperti apa. Makanya lagu-lagu gua ada tuh yang lagu minuman keras dan judi. Minumanmu ya kan sehari-hari. Itu salah satunya kan memberikan bahwa lu tuh ngapain gitu. Jangan udah lu jangan mabok-mabokan gitu. Iya, betul. Maksudnya kalau mau mabok bayar. Banyak kan enggak bayar ngikut doang. Jadi itu sosial salah satu yang mengingatkan kepada masyarakat untuk menjadi lebih baik sebenarnya. Makanya di antara komedi yang cerdas itu yaitu komedi yang cerdas adalah komedi yang selalu membawa pesan kebaikan dan semangat kehidupan. Betul. Itu yang sebenarnya. Sama ini sih Kang, saya bersyukur banget ketemu dunia komedi itu karena membuat mata saya jadi terbuka bahwa pantas selama ini tuh ada beberapa keresahan yang kalau disampaikan dengan serius tuh nggak kena. Betul. Atau malah menyinggung. Ternyata begitu dituanginnya di komedi, malah dapat kayak gitu. Banget. Paling tidak cara-cara kita tuh lebih halus, lebih enak seperti kayak begitu. Nah, kita berbicara dengan anak 3. Iya kan. Sekarang yang nurun siapa? Ngikutin lu. Sekarang yang paling gede berapa tahun? Mau 13 yang pertama. Nomor 1 mau 13 tahun. Satu SMP berarti. Kelas 2 SMP. Kalau yang nomor 2 mau 12 tapi autis kan. Autism. Lu orang hebat ternyata ya. Amin. Ya Allah. Enggak, kenapa jadi orang hebat? Tidak semua Allah tidak memberikan orang-orang istimewa seperti anak kamu itu. Karena saya nakal. Orang dikasih tiket surga ke Gusti Allah tadi pikanya selalu orang berpikiran gitu. Ketika kita punya anak yang berbeda lah ya, butuh kebutuhan khusus. Selalu dibicarakannya loh, mungkin kamu itu karena itu butuhkan. Enggak, kamu orang istimewa. Amin, yang ya Allah, penyadarannya amin, kamu amin, melalui si anak tersebut. Amin. Gue pernah membawakan acara anak-anak autis. Dan itu dia tuh ini apa namanya, politeknik. Di UI kan ada, vokasi itu salah satunya. Dan lu tahu nggak itu hebat-hebatnya mereka. Ketika mereka fokus terhadap sesuatu, mereka tuh lebih hebat daripada orang-orang biasa. Makanya yang paling penting mah lu butuh, mereka cuma butuh kasih sayang sama satu. Jadi lu sama istrimu itu adalah orang istimewa. Tidak semua orang kasih begitu. Karena apa? Allah percaya bahwa saya titipkan anak ini kepada diri kamu untuk kamu jadikan sesuatu. Itu luar biasanya. Jangan dijadikan bahwa itu orang enggak. Lu orang hebat. Cengengnya mungkin. Karena iya Kang, jadi yang susah itu sebenarnya jadi orang tuanya Kang, bukan jadi anak. Karena mereka mah tidak tahu rasanya tersinggung, tidak tahu rasanya kecewa gitu. Cuman kami yang sebagai orang tua yang kadang aduh gitu. Karena ini itu mama aku batur teh. Nah, sini satu orang di dalam 10 keluarga, yang lainnya harus belajar juga tentang bagaimana kita berteman dengan mereka. Jadi kadang-kadang yang sekarang tuh kalau bisa sih ada sekolah-sekolah khusus yang seperti itu. Tetapi mereka setelah itu tuh harus bisa bergaul dengan yang lainnya. Terutama mereka yang masyarakat yang biasa ini harus bisa menerima. Betul. Itu tuh bukan. Di Indonesia masih kurang Kang. Itu karena pendidikan. Itu karena pendidikan. Sekali informasi dan edukasi pemerintah terhadap masyarakat luas. Bahwa begitu. Anak-anak berkebutuhan khusus ini spesial dan istimewa sebenarnya, bukan minor, bukan kurang, lebih. Makanya nggak boleh ada kata-kata yang jadi negatif. Itu mereka orang-orang yang hebat. Salah satu terobos Einstein autism. Ya. Ada beberapa bukunya, tapi yang kalau itu masih simpang siur. Tapi yang udah mutlak itu namanya Grandin.
aduh siapa namanya, apa Grandin gitu. Dia itu yang Tahu menciptakan saya sapi. Jadi sapi itu jalurnya dia yang buat. Dia itu autis tapi dia seorang dokter. Betul. Profesor doktor S3. Jadi dia karena sapi itu kalau di perjalanannya kalau mau dipotong stres itu rasa dagingnya nggak enak. Iya. Dan dia yang bisa bikin sistem si sapi itu sampai ikhlas untuk dipotong. Betul. Itu tuh karena dia masuk ke kandangnya sendiri, dia tuh ada berenangnya, mandi, terus jalan berbaris, diiniin. Itu Grandin. Tapi yang paling penting tuh kamu lihat ada yang namanya seorang Stephen Hawking. Stephen Hawking. Dia lebih ini lagi, dia tuh apa ya namanya? Cerebral palsy. Cerebral palsy ya. Iya. Itu dia justru lebih idenya dia mendunia. Dahsyat nyebrang ya kalau dia agak nyebrang. Iya. Tapi jadi yang kayak begitu tuh sebenarnya mempunyai kelebihan. Tinggal kita orang-orang yang biasa sebenarnya, bukan orang yang super sehingga memandang hal-hal yang seperti itu menjadinya kayaknya minor karena kitanya yang minor. Kalau di keluarga yang Arab, keluarga mama, justru memang kalau di Arab tuh kulturnya lebih kecemburu kalau ada salah satu keluarganya yang dapat anak spesial. Ya itu kan. Karena kami percaya bahwa anak-anak spesial ini punya syafaat nanti di surga buat manggil orang tua dan orang-orang yang dia sayang. Iya Jadi betul. Kalau kumpul keluarga tuh Kemal paling dirubung. Kemal nanti ingat sama Jidah ya kalau udah di surga gitu-gitu. Karena memang yang dititipinnya juga ya seperti itu. Jadi kamu kadang tuh seji kompas saya Kang, Kemal tuh Kang. Kalau ada mau ketemu bisnis gitu ya, yang saya belum kenal, saya suka bawa Kemal. Nanti saya lihat nih gerak-geriknya Kemal. Kalau dia apet sama orang ini insya Allah hatinya baik gitu. Nyambung, karena kan mereka kan dengan rasa ya, anak-anak autis itu dengan rasa. Nggak bisa dibohongin, diakal-akalin nggak bisa. Itulah yang dinamakan dengan yang namanya frekuensi. Betul. Frekuensi itu udah nggak usah harus kamu nalurinya dia. Ya ilmiah itu. Sama. Bukan jadi, mistis. Ngerasa. Ya. Nah istri aku salah satunya itu. Masya Allah. Jadi tuh kalau dia di mana-mana tuh ya tiba-tiba lagi jalan gitu. Saya baru tahu setelah sekian lama 5 tahun tinggal di rumah itu ya, ternyata tetangga saya di sebelah sana itu ada yang autis gitu. Dan ketemunya cuma di tempat jualan buah-buahan. Jadi istri aku tuh diikutin sama dia. Sini, ini siapa? Tapi karena ini tahu nih anaknya. Terus diajak ngobrol sama istri aku. Akrab ternyata. Ibunya datang. Ya ini ngobrol. Jadi ketahuan nih anak. Pas gue lihat ketemunya dia itu di Politeknik itu vokasi. Ternyata dia bisa main segala musik. Jadi mulai dari alat tiup, alat sedot, drum. Alat sedot yang mana? Itu vacuum cleaner. Iya. Udah serius nih kagum vacuum. Iya. Terus tiba-tiba alat sedot. Terus gue mikir sedot gede. Alat musik udah disedot tahun ya. Trompet, drum, bisa keyboard. Hebat luar biasa. Anak autis tuh kalau udah dia menyukai satu bidang, betul, apalagi yang berkaitan dengan teknis, wah kacau tuh. Jago banget dia, jago banget. Makanya itu kamu cari bagaimana bakat dia ada di mana. Sampai hari ini teh sukanya drum. Suka drum, ya udah ikutin aja. Kayak saya kalau lagi latihan gitu ya, kalau dia lagi ikut gitu. Kemal nih, saya pegang tangannya, saya kasih ketukan tempo kan, tak. Itu saya lepasin, itu konsisten tuh. Iya. Temponya nggak miss gitu. Maksudnya untuk musisi aja gitu di atas panggung tempo tuh menjadi masalah umum. Karena kan salah satunya adalah otak kita kan terbagi itu biasanya. Lagi tiba lelahnya atau mikir apa aja langsung si ketukan bisa berubah. Tapi kalau dia tuh memang fokusnya itu yang bagus. Ini moga-moga amin ya Allah. Bukan anak ini aja, lu dua yang lainnya juga akan membawa dirimu menjadi berketemu lagi nanti di surga luar biasa. Paling nikmat mah gitu. Saya masuk senang, maksudnya ya Allah nuhun karena gini, salah satu concern saya sama istri juga adalah edukasi kepada masyarakat umum dan khususnya para orang tua anak berkebutuhan khusus. Iya. Karena yang paling minim itu di situ. Anak-anak mah kalau buat saya mereka mah sudah punya takdir sendiri lah. Kapan Allah mau panggil tinggal pulang gitu. Kapan dia mau kemana. Itu mah udah saya yakin akan ada banyak malaikat di antara mereka yang penting itu orang tua aja dan masyarakat umum. Karena orang tua yang kasihan apalagi ya. Sekolahnya mahal. Sekolah berkebutuhan khusus mahal. Subsidinya juga nggak kerasa. Ya makanya kita akan dorong untuk hal-hal tersebut seperti itu supaya lebih murah, yang kayak begitunya juga. Terus juga pengertian lebih banyak lagi yang namanya edukasi terhadap masyarakat yang biasa untuk mengerti tentang mereka-mereka yang mempunyai kebutuhan khusus seperti itu. Jadi mereka bisa sama. Karena apa? Jangankan kayak gitu orang yang nggak punya kebutuhan khusus sendiri ya. Kamu lihat sekarang bully-bully di mana-mana. Anak-anak kebayang nggak sekarang? Jadi sekarang ini tingkat kedewasaan
anak-anak itu mulai berkurang. Yang tadinya 17 dia dewasa, sekarang tuh di 15 tahun udah dewasa. Tahu pengaruh apa yang paling banyak? Handphone. Handphone itu informasi yang berlebihan. Nah, memberikan yang dia belum layak mendapatkannya, sudah diberikan hal tersebut sehingga jadi berkembang. Ini apa nggak berpikir ya sekarang tuh ya? Menurut saya, ini lihat anak di mana diperkosa sama si bekas pacaran terus ininya di bawah dibuang. Umur seperti kayak begitu. Terus ketika mereka direhabilitasi ketawa-ketawa. Iya yang ini. Yang belakangan viral nih, yang 4 anak muda ya masih. Sekarang ini kita lagi bermasalah dengan masalah-masalah tersebut. Apa? Masalah di pendidikan sebenarnya. Adab, akhlak, karena budi pekerti. Itu anak-anak ketika di bawah di 0, makanya ketika gue tuh punya program sebenarnya pengennya tuh di dunia pendidikan itu 0 sampai dengan anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD itu nggak boleh bawa handphone kata gue. Udah berhenti nggak bawa handphone. SMP baru dikasih tahu tuh handphone. Sama ini Kang, saya tuh sebel sama somasi-somasian terhadap guru. Ya dari dulu juga saya rasa oknum-oknum guru banyak nih. Cuman kadang media kurang ajarnya yang dipublish nama gurunya. Ya, si guru enggak jadi gini. Marwah gurunya yang hilang. Ya gitu. Itu jadi memang ada salah satunya kalau misalnya sekarang ini kita masuk dalam sebenarnya itu kesalahannya adalah bagaimana. Kalau dulu zaman-zaman saya tuh enggak, ketika gue dimarahin guru atau enggak gue gue enggak pernah ngadu ke orang tua karena apa? Ditambahin. Pasti dimarahin lagi. Pasti kamu yang salah iya, gitu. Betul. Karena ketika kita percaya bahwa si anak ini disekolahkan di sini, kita percaya dengan pendidikannya itu semua. Betul. Mohon maaf ya, gue bukan ngebanding-bandingin atau ngebeda-bedain generasi lama sama generasi sekarang. Cuman yang kelihatan jelas di mata saya adalah generasi dulu mungkin narkobanya lebih parah ya. Sebenarnya kalau disebut biru gitu, ya tapi paling enak. Chaos. Tapi paling enak. Bentar, sebentar dulu. Cium tangan kan? Iya. Ayah adab kayaknya gitu, masih punya empati. Narkoba yang lebih berbahaya itu sebenarnya zaman-zaman dulu. Iya. Zaman Putau. Iya, zaman generasi Putau biru. Edan bisa pakai sekali langsung. Edan aja udah. Tapi istimewanya masih ada adab, masih ada kemanusiaan, masih ada rasa empati dalam itu. Setiap personalnya. Nah sekarang edukasi terhadap itunya tuh hilang. Adabnya itu. Tendensi ngerusaknya cuman di sosial media ibaratnya, walaupun emang bahaya juga. Jadi gini sebenarnya kalau dilihat ya, gue jadi kayak ini ya orangnya. Karena interaksi sosial di antara masyarakat dan keluarga ini sudah mulai berubah. Benar. Orang tua sekarang dibebankan dengan untuk mencari yang namanya duit secara berlebihan. Betul. Sebenarnya gaji segini cukup misalnya. Kita kan hidup harus kayak burung. Ya. Berangkat pagi, pulang sore. Udah waktunya itu. Ya. Karena malam itu kamu harus istirahat. Benar. Di mana di malam itu di istirahat itu, kamu akan menikmati yang namanya pertumbuhan kamu dengan baik. Karena apa? Pergantian yang namanya sel-sel, mengobati yang di badan kita itu ya ininya di malam hari untuk waktu yang istirahat seperti itu. Tapi ini sekarang udah mulai berubah. Orang kerja gila-gilaan, makanya waktu karena yang dikejar kemauan Kang, bukan kebutuhan. Ya, jadi bedakan want dengan need. Ya. Want itu kadang-kadang membuat yang namanya lupa segala-gala sih. Orang yang enggak, karena sekaya apapun juga ketika dia melihatnya ke atas, dia tidak akan pernah bahagia. Gak akan cukup kan? Ya, karena dia akan ngelihatnya bahwa gue pengen ini. Iya. Sampai satu titik di mana mulutnya sudah disumpal dengan tanah, baru dia berhenti. Waduh, dalam luar biasa. Lu tepuk tangan itu luar biasa, itu seru ya. Terima kasih. Jangan banyak-banyak sombong nanti dia. Saya memang so tahu orangnya. Keren saat disumpal tapi tanah. Saya berharap sih sekarang gini, setiap orang. Jadi gini, gue selalu punya pemikiran begini yang sama. Ini saya teman-teman aku semua gitu. Kesuksesan seseorang itu bukan dari harta yang dia kumpulkan. Dia ada berapa rumahnya, ada berapa, propertinya ada berapa. Tetapi kesuksesan seseorang adalah dilihat bagaimana generasi di bawahnya lebih baik daripada dia. Itu udah cukup. Betul. Jadi nggak usah berlebihan. Saya selalu bilang sama istri saya gini, kita tuh harus ingat ya sampai kapanpun bahwa legacy yang apa yang kita lakukan itu adalah legacy. Jadi artinya kita mengejar sesuatu hari ini, jangan pernah lupa bahwa yang menikmati bukan kita, anak kita nantinya. Iya betul. Jadi dan konsentrasinya ke regenerasi terus gitu. Nah, memang karena salah satu tanggung jawab kita adalah legasinya itu. Sama seperti di Paski. Betul. Kebanggaan saya adalah ketika nanti mendorong anak-anak muda yang di bawahnya. Saya, Pak Jarwo, Abdel ini semua, Mas Rudi semua itu maju secara bersama-sama. Itu cukup dengan seperti itu. Karena apa? Tidak akan lagi kita mempermasalahkan yang namanya, oh si itu mau maju, dia lebih kaya. Enggak. Semua orang udah ada porsi-porsinya. Ini rezeki kamu di sini, rezeki kamu di. Mau lu kerja kayak gimana juga kalau rezeki kamu segini ya segitu aja. Kalau mama mah suka bilang jangan bahlul, kata si mama. Bahlul teh. Kalau kata Allah bilang, kata Allah rezeki lu 1 juta, mau
mau pakai cara maling, seperti mau pakai apapun cara ya, ikhtiar yang halal, dapatnya tetap 1 juta. Iya. Ngapain ngambil yang pakai dosa? Itu bahlul namanya. Ya, bener. Jadi udah nikmatin itu yang ada. Yang paling penting di dalam setiap apa yang kita cari uangnya itu adalah adanya keberkahan. Benar. Itu yang paling penting sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau. Dapatkan sabda, salah Jumat. Ternyata kali ini dari tadi khotbah, saudara-saudara. Fik, terima kasih sekali Fik. Sama Kang, saya terima Ini kasih. kita sharing sebenarnya Iya, sih. iya, seru, Dan seru. saya selalu berharap setiap keluarga-keluarga di teman-teman di Paski itu menjadi satu role model, sebuah contoh untuk mereka-mereka Paling yang tidak hari lain. ini terbukti Kang. Saya bukan lagi ngebagus-bagusin, lagi muji-muji enggak, tapi saya memang tidak bisa memungkiri bahwa hari ini dampak yang terjadi terhadap saya itu lahir salah satunya paling kuat bahkan itu dari Padayan Project. Aduh, terima kasih sekali itu. Serius Kang. Iya, iya. Maksudnya saya juga belakangan baru gue berkomedi tapi gue juga bermusik gitu dan Gue jadi dan terbendung. zaman gue kuliah, Iya. dan zaman gue memang tiap malam tuh suara lu tiap malam gue dengerin kan. Hiburan yang menyenangkan saat bikin skripsi gitu itu lumayan tuh. Kalau enggak gila gue kayak. Paling enggak gini, kalau lu dengerin apa yang gue bikin di kaset-kaset seperti itu, pasti selalu ada semangat-semangatnya. Karena apa? Yang gue bicarakan itu bukan hanya untuk hari itu saja ketika gue buat, tetapi memang jauh Dan lebih ke depan. Kan? Iya. Nasib anak kos. Ya Allah. Asa ditemenin gitu saya lagunya. Mantap gitu. Tapi gue juga kadang-kadang gue kecewa gue. Kecewanya Karena lu bayangin nggak, gue bikin di album gue yang 6 itu, ada 3 lagu tentang yang namanya sepak bola. Iya. Gue ngomongin tentang PSSI yang kayak gitu. Iya. Tapi sampai sekarang gue belum pernah diundang sama PSSI. Malah Anang yang diundangnya. Mohon maaf. Anang tuh nggak pernah nyanyi lagu bola. Sebentar. Soalnya Anda di situ nyindir. Oh, salah ya. Iya. Ya, Antum di situ sarkas sekali satir. Bukan masalah satir atau tidaknya sebenarnya, tergantung dari orang yang menerimanya. Iya. Tetapi negara yang paling maju atau negara yang paling maju ataupun negara yang akan maksudnya tuh bahagia itu adalah ketika orang yang namanya oposisinya hidup damai dan bahagia di tempat itu. Iya. Gila nggak itu? Luar biasa. Tapi mohon maaf, Iya. sampai sekarang masih pada baperan. Oh iya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih.